Hai, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di hari Jumat, kita akan chapel bersama. Kali ini bersama Teacher Valen, Teacher Dewangga, dan Teacher Anton. Kita mau ibadah sama-sama, mau puji Tuhan. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, kami mau bersama-sama Tuhan untuk memuji Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh memberkati setiap kami, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Oke, Teacher Valen mau ajak kalian puji Tuhan. Lagu KASIH, kita mau memberikan kasih kita kepada keluarga kita, orang-orang di sekitar. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan sama-sama ya. Let's go, Teacher. Kasih, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Setelah kita membagikan kasih kita kepada keluarga, teman seperti kasih Yesus, sekarang kita mau beri hati kita untuk dibentuk Tuhan bagaikan bejana. Kita siap untuk dibentuk Tuhan menjadi anaknya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Silakan duduk dengan nyaman. Kita mau sama-sama puji Tuhan bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu,
dalam doa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami siap Engkau bentuk Tuhan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk setiap berkat dan sukacita yang Engkau beri bagi kami. Dan kami siap Tuhan untuk Engkau bentuk sesuai dengan yang Engkau mau Bapa. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan boleh tinggal dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo semuanya. Hari ini Teacher Cika akan menemani kalian untuk mendengarkan firman Tuhan di Chapel kelas 1 sampai kelas 3. Oke. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang konflik. Oke, siapa yang udah tahu konflik? Raise your hand. Kalau ada yang belum tahu, teacher yakin sebenarnya pasti udah tahu kok. Konflik itu gampangnya gini. Biasanya kalau kalian punya pendapat yang berbeda sama teman kalian, terus kalian jadi berantem gara-gara beda itu. Atau bisa juga lagi jalan, terus nggak sengaja kesenggol, terus salah paham, dikiranya temannya sengaja. Habis itu berantem lagi. Itu juga bisa dibilang konflik. Karena sekarang ini semuanya serba online, sekolah juga online. Kita pasti sering bertemu dengan papa, mama, kakak, adik. Misalnya nih, teacher satu rumah dengan, anggaplah ini saudara teacher panggil ya. Ayam, sini dong ayam. Ayam, kamu di mana? Hah, ini dia si ayam. Jadi misalnya teacher tinggal satu rumah sama si ayam, ketemu dari pagi sampai malam. Setelah itu bisa ada aja masalahnya gitu ya. Misalnya teacher mau pakai HP, terus si ayam juga mau, terus dia marah-marah karena teacher pakai HP terus. Itu bisa jadi konflik. Atau bisa juga nih, teacher lagi mengerjakan PR di HP atau di gadget. Ayam mengira teacher bermain game. Setelah itu ayam marah-marahin teacher. Teacher Cika, salah bunyinya nggak gitu. Teacher Cika, kamu itu kok main game terus sih? Bisa salah paham dan jadi berantem. Sesuatu yang awalnya kecil ternyata bisa jadi masalah yang besar. Hal-hal seperti itu yang biasanya membuat kita jadi saling marah-marahan, berantem, itu disebut sebagai konflik. Oke, sekarang teacher tanya, siapa yang suka konflik? Kalau teacher sih, teacher nggak suka sebenarnya. Kalau kamu ayam, suka nggak? Dia juga nggak suka loh ternyata. Tapi sebenarnya konflik itu adalah sesuatu yang pasti akan kita temui setiap hari. Kamu pergi ke rumah, ke sekolah, waktu kamu masih kecil, sampai kamu besar, pasti akan ada konflik. Nah, konflik yang kita alami sehari-hari nih, misalnya tadi ya berantem sama teman, atau salah paham sama papa mama, kayak teacher Cika tadi berantem sama ayam gitu ya. Masalah-masalah seperti ini, kalau kita bisa menghadapinya dengan baik, kita bisa selesaikan dengan keren, dengan tenang, kita ini jadi latihan untuk masalah-masalah yang nanti akan kita hadapi waktu kita lebih dewasa. Kamu tahu nggak sih, orang-orang hebat di luar sana, bahkan papa mama, itu juga pasti mengalami banyak masalah. Tapi orang-orang itu bisa tetap keren saat menghadapi masalah karena waktu kecil juga sudah belajar menghadapi konflik seperti kita semua. Jadi kalau sekarang kamu menghadapi konflik, masalah, walaupun gak enak, anggap saja itu sebagai latihan supaya nanti ketika kamu sudah besar, kamu jadi orang-orang yang lebih keren saat menghadapi masalah. Seperti main game itu loh, kalian kalau game kan ada levelnya. Level yang gampang-gampang, terus nanti naik level tambah susah, sampai level melawan bos. Lebih susah lagi. Tapi semua itu bisa kamu hadapi. Kalau dari yang level-level kecil, yang sekarang-sekarang ini bisa kamu hadapi dengan baik. Tapi teacher, masalah konflik itu loh nggak enak. Bisa bikin merasa marah, bisa bikin merasa takut, malu, bahkan kesepian teacher. Nggak enak banget. Bahkan ada yang pernah bilang gini, teacher, kalau yang namanya konflik itu ya bikin aku pengen meledak rasanya. Lempar-lempar barang, pukul.
Bahkan kadang-kadang ada juga yang nggak sengaja temannya kena pukul. Dan akhirnya bikin masalah tambah besar. Gak enak banget pokoknya teacher. Harus gimana dong? Nah, memang betul konflik itu membuat kita merasa nggak enak ya. Dan seringkali kita jadi pengen meledak, ngomongin di belakang yang tadi. Setelah itu atau cuma diem aja tapi dipendem aja rasa nggak enaknya. Itu bisa melukai diri sendiri dan melukai orang lain. Tapi aku kadang-kadang nggak gitu teacher. Aku banting-banting barang, kan bukan barangku. Atau misalnya kan nggak merugikan siapa-siapa. Itu bisa membuat masalah jadi lebih besar loh. Tapi teacher, aku itu loh nggak melukai orang lain. Aku nggak melukai diri sendiri. Aku paling cuma banting-banting barang. Atau barangnya temanku nih, misalnya pitanya si ayam ini teacher ambil terus teacher banting-banting. Itu juga bisa membuat masalah yang lebih besar lagi loh, tambah marah-marah. Atau kalau ketahuan papa mama bilang, kamu kenapa banting-banting barang gitu ya. Tambah nggak enak perasaannya. Terus gimana dong teacher? Kan kalau ada masalah tuh nggak enak, rasanya pengen meledak aja. Nah, di Amsal 15 ayat 1 ternyata ada dituliskan begini nih. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Tapi teacher Cika, kalau ada masalah kan nyebelin. Gimana caranya bisa lemah lembut? Ya aku maunya marah-marah dong. Tenang saja semuanya, teacher Cika akan memberikan 4 langkah yang mudah yang bisa kalian latih untuk menghadapi konflik. Mungkin awal-awalnya akan agak susah, tapi kalau sudah dilatih dan sudah bisa melakukannya, akan jadi lebih mudah. Oke? Yang pertama adalah stop, berhenti. Sebelum meledak nih, misalnya ayamnya mau meledak, teacher Cika juga udah mau meledak, berhenti dulu. Kamu bisa menggenggam tanganmu untuk mengingatkan diri berhenti. Misalnya, oh iya aku harus berhenti. Berhenti, lalu sadari sebenarnya kamu merasa apa sih? Marah? Sedih? Kecewa? Atau apa? Yang penting berhenti dulu sebelum meledak. Oke, setelah berhenti, yang kedua adalah tenangkan diri. Gimana caranya teacher menenangkan diri? Cara yang paling mudah yang bisa kamu latih adalah hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pelan-pelan sambil menarik nafas dan membuang nafas. Biasanya dari hitungan 10 sampai yang ke 0 itu kamu bisa lebih tenang dari sebelumnya. Kalau masih belum tenang bagaimana teacher? Hitung lagi dari 10 sampai 0. Oke, setelah tenang, biasanya kamu bisa lebih berpikir dengan baik. Yang ketiga adalah listen and talk. Dengarkan dan sampaikan. Kita baca ya ayatnya bersama-sama. Dari Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi penting sekali ya untuk mendengarkan dulu sebelum kita berkata-kata, sebelum kita berbicara sesuatu. Misalnya teacher berantem sama si ayam ini, maka teacher Cika sebaiknya mendengarkan dulu apa yang ingin ayam ini katakan. Lihat ya. Jadi mendengarkannya bukan untuk cari-cari kesalahannya supaya aku bisa salah-salahin dia. Bukan begitu. Tetapi untuk memahami sebenarnya ayam ini kenapa dia marah atau kenapa kok sampai ada masalah. Nah, ketika mendengarkan, dengarkan baik-baik. Kita lihat dia, lalu kita hormati dia ketika berbicara. Setelah itu mungkin kita juga bisa sambil mengangguk-angguk. Oh gitu. Ketika kita benar-benar mau mendengarkan dan kita menghargai nih ketika si ayam temanmu berbicara, maka biasanya temanmu akan bisa menghargai kamu juga. Gitu. Setelah itu baru gantian, kita yang berbicara. Nah, berbicaranya juga bukan, kamu sih kayak gitu kan salahmu, semua gara-gara kamu, mesti kamu kayak gitu. Bukan begitu.
Tapi sampaikan saja, aku merasa marah karena apa? Jadi tidak perlu menyalahkan si ayam atau si temanmu yang lagi berantem itu, tapi sampaikan saja, aku merasa begini karena apa? Oke ayam, terima kasih sudah menemani Teacher Cika. Sekarang pulanglah. Oke, jadi teacher akan mereview, mengulang ya, apa saja sih yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi konflik. Yang pertama tadi, stop. Sebelum meledak, sebelum teriak-teriak, berhenti. Berhenti dan sadari, apa sih yang aku rasakan? Yang kedua adalah tenangkan diri. Setelah berhenti, tidak meledak, tenangkan diri dengan cara apa? Hitung mundur, 10, 9, 8, 7, sampai 0. Sambil menghitung mundur, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan. Jadi kalian juga bisa melatih ini walaupun sedang tidak menghadapi konflik. Jadi waktu ada masalah, kalian sudah terlatih. Yang ketiga adalah listen and talk. Dengarkan bukan untuk mencari kesalahan temanmu loh, tapi untuk benar-benar memahami. Kamu juga bisa melihat dia dengan baik, lalu mungkin sesekali menganggukkan kepala, supaya temanmu merasa dihargai. Nanti ketika kita sudah menghargai orang lain juga akan lebih bisa menghargai kita. Setelah mendengarkan, kita jadi lebih memahami situasinya. Kita jadi lebih bijaksana untuk mengatakan sesuatu. Setelah itu baru kita talk, kita sampaikan. Aku merasa begini karena begini. Tuh, jadi aku merasa apa karena apa. Bukan menyalahkan temanmu, kamu sih nakal gitu ya, bukan begitu ya. Setelah itu yang keempat, sambil kalian berbicara, carilah jalan keluarnya bersama-sama. Kalau belum bisa menemukan jalan keluarnya, minta bantuan orang yang lebih dewasa, seperti papa mama atau teacher yang bisa menolongmu. Yang kamu tahu nih, mereka sudah hebat-hebat dalam mengatasi masalah mereka. Oke deh, selamat berlatih di rumah. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang lebih keren ketika menghadapi masalah. Kita berdoa ya. Fold your fingers, close your eyes, let's pray. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Hari ini kami sudah belajar banyak sekali untuk menyelesaikan masalah kami dengan baik. Tuhan, ajar kami untuk bisa lebih banyak mendengar sebelum berkata-kata. Ajar kami untuk mengucapkan kata-kata yang lebih baik ketika menghadapi masalah. Tuhan, kiranya penyertaan-Mu ada bersama kami, supaya apapun yang kami hadapi, hari ini maupun di depannya, kami bisa menghadapi dengan baik, dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bye semuanya, God bless you.